temanku. Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan atau TC pertama jelang laga uji tanding dan juga kualifikasi Piala Dunia 2026 di lapangan B Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta, Selasa 28 Mei sore 2024. Berdasarkan pantauan di lokasi, ada 18 pemain yang hadir dalam latihan ini. Terdapat 4 pemain yang masih belum hadir seperti Ceitzes, Justin Hapner, Yordi Ahmad, dan juga Pratama Arhan. Para pemain telah datang di lokasi latihan 15 menit sebelum latihan berlangsung. Sedangkan latihan dimulai tepat pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dalam latihan kali ini, pelatih Timnas Indonesia Sintayong memberikan porsi yang ringan. Setelah melakukan pemanasan, para pemain dibagi ke dalam pasangan untuk melakukan operan pendek dari kaki ke kaki. Ya, tim besutan Sintayong butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan satu tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekaligus mengunci tiket lolos ke Piala Asia 2027. Sebelum 2 pertandingan itu, tim besutan Sintayong akan melakoni laga uji coba kontra Tanzania pada Minggu 2 Juni 2024 mendatang. Timnas Indonesia pun sudah mulai berkumpul sejak Senin 27 Mei 2024 untuk melakoni rangkaian pemusatan latihan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong apakah bakal mengantarkan skuad Garuda menghajar Tanzania di laga uji coba yang dilangsungkan di Stadion Madia pada Minggu 2 Juni 2024? Ya, secara ranking FIFA Timnas Indonesia memang kalah dari Tanzania, yakni 134 berbanding 119 dunia. Namun secara kualitas pemain Timnas Indonesia tidak kalah dari Tanzania. Jumlah pemain yang berumput di Eropa dapat dijadikan tolok ukur. Dari 22 pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk laga melawan Tanzania, 9 diantaranya berkarir di benua biru. Bahkan beberapa diantaranya mentas bersama klub-klub yang familiar di telinga pecinta sepak bola dunia. Sebut saja seperti Venezia FC yang ada Ceitzes, FC Utrecht Iver Jenner, SC Heerenveen Tom Haye, hingga Swansea City Nathan Juaon. Di sisi lain, mayoritas pemain Tanzania yang berumput di luar negeri mentas bersama klub-klub antah berantah. Hanya segelintir pemain yang membela klub top, yakni Mbwana Ali Samata dari PAOK dan juga Novatus Mirosi dari Shakhtar Donetsk. Selain itu, performa Tanzania juga dapat dijadikan tolok ukur Timnas Indonesia untuk membungkam sang lawan. Di sepanjang 2024 ini, Tanzania telah melakoni 8 kali pertandingan dan hasilnya wakil Afrika itu hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali imbang dan juga 4 kali kalah. Bahkan satu-satunya kemenangan yang diperoleh oleh Tanzania hanya dari Mongolia yang notabene tim papan bawah Asia. Karena itu menarik untuk menanti aksi Timnas Indonesia di laga melawan Tanzania. Satu hal yang pasti bahwa kemenangan tak jadi target utama Sintayong di laga ini. Di Tenggarai, Sintayong hanya menjadikan ajang ini sebagai momentum mencari komposisi terbaik. Target utama Sintayong adalah mengantarkan Timnas Indonesia menang atas Irak pada tanggal 6 Juni 2024 dan juga Filipina pada tanggal 11 Juni 2024 di 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI telah menerima surat presiden atau surpres terkait permohonan 2 pemain sepak bola keturunan Indonesia yakni Calvin Verdong dan juga John Srevent. Hal itu diketahui setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengumumkan surpres permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia di dalam rapat paripurna ke-18 masa sidang kelima tahun 2023-2024 yang digelar Selasa 28 Mei 2024. Surat nomor R-18 Pres tanggal 17 Mei 2024, hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI atas nama Saudara Calvin Ronald Verdong dan Saudara John Srevent. Kata Dasko dalam sidang, jika berjalan lancar, Calvin Verdong tentu saja diharapkan bisa turut membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan depan, skuad Garuda akan melakoni 2 laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan juga Filipina. Pemain Timnas Irak Mohamed Ali meremehkan Timnas Indonesia jelang kedua tim bentrok di matchday kelima grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ali merasa sombong karena menilai akan mudah untuk mengalahkan pasukan Sintayong tersebut. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia tampil dengan kekuatan baru untuk menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta pada Kamis 6 Juni 2024 sore waktu Indonesia Barat mendatang.
Sejumlah pemain yang baru dinaturalisasi seperti Cheitzes, Tom Haye, hingga Nathan Chuaon dirasa siap menjadi pembeda untuk melawan Irak. Sehingga timnas Indonesia diprediksi tidak akan mengalami kekalahan telak 1-5 seperti pada pertemuan pertamanya melawan Irak di matchday pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kekuatan baru itu harapannya adalah Garuda malah berpeluang untuk mengalahkan Irak. Kendati demikian, Ali tak sepakat dengan anggapan Irak akan susah payah melawan timnas Indonesia yang hadir dengan kekuatan barunya tersebut. Ia merasa tak ada yang sulit dalam sepak bola dan dirinya pun meyakini Irak akan memetik kemenangan lagi atas skuad Garuda. Tidak ada yang sulit dalam sepak bola. Kami para pemain akan memberikan segalanya untuk membuat pendukung kami merasa senang dengan pertandingan nanti, ujar Ali Adnan, sumber dari Win-Win, Selasa 28 Mei 2024. Bagi Irak, apapun hasil melawan timnas Indonesia nanti tak akan berdampak pada posisi mereka di grup F. Sebab Irak sudah dipastikan tak terpental dari dua besar dari sisa dua laga grup F dengan 12 poinnya. Sementara bagi timnas Indonesia yang telah mengoleksi 7 poin, mereka kini hanya membutuhkan tambahan 3 poin saja dari dua laga yang tersisa. Sebab dengan 10 poin, timnas Indonesia tak akan mungkin bisa dikejar oleh Vietnam, apalagi Filipina di grup F tersebut. Waktu kedatangan timnas Irak di Indonesia telah diketahui. Pasukan asuhan Jesus Casas itu dikabarkan mendarat di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2024 untuk bersiap-siap terlebih dahulu sebelum melawan timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Delegasi timnas Irak akan berkumpul terlebih dahulu di ibu kota Baghdad pada tanggal 1 bulan depan. Selanjutnya akan menuju ke ibu kota Indonesia Jakarta dengan pesawat pribadi pada tanggal 2 Juni. Tulis laporan Win-Win dikutip pada Selasa 28 Mei 2024. Dengan demikian, timnas Irak mempunyai waktu 4 hari untuk persiapan di Indonesia. Di sisi lain, timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan memulai TC pada hari ini, yakni pada Selasa 28 Mei 2024. Pasukan Sintayong secara bergiliran telah berkumpul di hotel yang telah ditetapkan. Mereka akan mendapat pengamanan ketat sepanjang latihan hingga 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kans Elkan Bagot untuk bergabung ke timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2024 ini kemungkinan besar telah tertutup. Sintayong memanggil 22 pemain timnas Indonesia untuk lawan Irak dan juga Filipina minus Elkan Bagot. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengatakan masih akan ada perubahan skuad Garuda mendekati kick-off. Diperkirakan tambahan 2 pemain lagi. Namun unggahan teranyar Elkan Bagot di media sosialnya mengindikasikan bila dia tak akan menyusul bergabung ke timnas Indonesia. Elkan Bagot men-share foto sedang berada di New York, Amerika Serikat, sehingga peluang untuk bergabung ke timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2024 nyaris atau bahkan sudah tertutup. Sementara itu, akun resmi timnas Indonesia telah men-share video kedatangan para pemain timnas Indonesia. Pasukan Sintayong memulai latihan perdana pada Selasa 28 Mei 2024 sore ini, dan Sumarji juga mengonfirmasikan bahwa skuad timnas Indonesia untuk lawan Tanzania hanya bakal tanpa hadirnya Justin Hubner dan juga Cheitzes. Ada 2 pemain yang izin terlambat, ujar Sumarji, itu si Justin Hubner dan Cheitzes. Karena memang masih ada keperluan dengan klub, jadi kita dengan seadanya pemain hingga lawan Tanzania. Cuma 2 itu saja kok yang terlambat, kita lihat apakah perlu memanggil lagi pemain untuk menambal mereka sementara, tambah Sumarji. Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Arya Sinulinga membeberkan alasan pengamanan pemain timnas Indonesia diperketat hingga ke hotel. Timnas Indonesia memang dijadwalkan berkumpul di salah satu hotel di Jakarta pada Senin 27 Mei 2024. Rizky Ridho dan juga kawan-kawan dipastikan sudah berkumpul di salah satu hotel di Jakarta untuk segera menjalani persiapan. Dan skuad Garuda dijadwalkan melakoni latihan pada Selasa 28 Mei 2024 sore waktu Indonesia Barat. Sebelum menjalani latihan ini, PSSI pun membeberkan alasan keamanan timnas Indonesia diperketat. Bahkan keamanan ini diperketat oleh PSSI hingga ke hotel tempat pemain menginap. Arya Sinulinga mengatakan bahwa terkait dengan keamanan ini diperketat karena hasil evaluasi dari kegiatan tim Merah Putih sebelumnya. Kita pengamanan sudah kita buat SOP terutama di hotel, ujar Arya Sinulinga Selasa 28 Mei 2024. Pengamanan dilakukan itu bisa dicek saja, itu sangat ketat, ucapnya. PSSI menerapkan pengamanan ini tak main-main. Bahkan Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI bekerja sama dengan keamanan internal hotel hingga kepolisian.
Jadi kami sudah bekerja sama dengan pengamanan di hotel dan juga di kepolisian, kata Arya Sinulinga. Walaupun terkait keamanan ini masih di sekitar hotel saja, menurutnya keamanan di bandara belum jadi fokus utama. Hal ini karena supporter di bandara masih tak terlalu banyak, sehingga pemain merasa terganggu atau risih. Namun keamanan baru diperketat sampai ke hotel karena diharapkan supporter tak memenuhi hotel. Ya, tentu saja ini dilakukan dengan harapan fans atau supporter tak mengganggu istirahat para pemain. Hal ini ditakutkan kesehatan para pemain bisa terancam, karena sebelumnya saat melawan Vietnam juga kondisi beberapa pemain dinilai drop. Pertandingan uji coba Timnas Indonesia versus Tanzania dipastikan masuk daftar FIFA A-Match yang akan berbuah poin. Uji coba Indonesia versus Tanzania akan berlangsung di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada Minggu 2 Juni 2024 malam, dan ini merupakan bagian dari persiapan lawan Irak. Artinya pula duel Indonesia kontra Tanzania akan menggunakan aturan baku FIFA di dalam Law of the Game, seperti batasan pergantian pemain. Dan hal tersebut disampaikan sumber di PSSI. Bahkan wasit yang akan memimpin laga Indonesia kontra Tanzania dari luar negeri. Pertandingan Indonesia versus Tanzania masuk FIFA A-Match, tapi bukan di kalender FIFA Matchday. Wasit juga dari luar negeri, kata sumber itu. Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji belum bisa memberikan tanggapan. Media telah meminta konfirmasi namun belum dijawab. Ya, pertandingan FIFA A-Match seperti ini sudah sering dilakukan oleh PSSI. Sebelumnya laga uji coba melawan Libya di Turki jelang Piala Asia 2023 juga masuk kategori FIFA A-Match. Contoh lainnya adalah Piala AFF masuk dalam kategori FIFA A-Match meski berlangsung di luar kalender internasional. Karenanya ada poin yang akan diperoleh di ajang ini. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menghimbau netizen atau supporter Timnas Indonesia untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap fans perempuan. Kami berharap supporter atau netizen tolong jangan diskriminatif terhadap perempuan dengan mengatakan hal-hal yang tidak benar mengenai fans perempuan Indonesia, kata Arya Sinulinga Selasa 28 Mei 2024. Aksi diskriminatif terhadap fans perempuan Timnas Indonesia muncul setelah kedatangan sejumlah pemain Timnas Indonesia pada Selasa 27 Mei. Banyak fans perempuan yang berusaha untuk menemui pemain naturalisasi atau keturunan Timnas Indonesia di bandara. Kemudian banyak netizen yang meminta fans perempuan untuk berhenti mengganggu pemain Timnas Indonesia. Tindakan fans perempuan itu dianggap bisa mengganggu kenyamanan pemain Timnas Indonesia jelang dua laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan juga Filipina. Arya mengatakan jika ada oknum supporter yang melakukan diskriminasi, maka itu sama saja dengan melakukan penghinaan gender. Arya menegaskan bahwa tindakan diskriminatif tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai baik yang ada di dunia sepak bola. Jadi netizen atau supporter harus mulai belajar menghargai nilai-nilai di dalam sepak bola yang menjunjung tinggi unity, tidak rasis, tidak bias gender, itu musuh utama dari sepak bola di dunia. Jadi sebagai supporter sepak bola tolonglah jangan melakukan hal-hal seperti itu, ujar Arya Sinulinga. Kemudian terkait penjagaan yang lebih ketat untuk skuad Timnas Indonesia, Arya Sinulinga mengatakan bahwa pengamanan di hotel sudah sesuai dengan Standard Operating Procedure atau SOP. Sebanyak 7 pemain naturalisasi atau keturunan Timnas Indonesia tiba di Jakarta jelang melawan Irak dan juga Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, Sintayong memimpin pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia per hari ini Selasa 28 Mei 2024. Karena itu mayoritas dari 22 pemain yang dipanggil untuk melakukan pemusatan latihan atau TC sudah tiba di Jakarta pada Senin 27 Mei 2024. Dari sejumlah pemain yang telah hadir, beberapa di antaranya merupakan pemain keturunan yang merumput di luar negeri. Siapa sajakah mereka? Yang pertama ada Shane Patinama. Shane Patinama tiba di Jakarta pada Senin 27 Mei 2024. Namun Shane Patinama telah tiba di Indonesia sejak 2 minggu yang lalu dengan memilih berlibur di Bali terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada Ragnar Oratmangun. Wak Haji atau sapaan akrab Ragnar Oratmangun tiba di Jakarta pada Senin 27 Mei 2024. Sama seperti Shane Patinama, Ragnar Oratmangun terlebih dahulu berlibur di Bali dan juga telah tiba di Indonesia sejak minggu yang lalu. Kemudian yang ketiga ada Sandy Walsh. Sandy Walsh tiba di Indonesia pada Senin sore. Setelah gagal memberikan kontribusi maksimal ketika Timnas Indonesia bersua dengan Vietnam pada Maret 2024, Sandy Walsh praktis bertekad untuk memberikan performa terbaik saat bersua Irak dan juga Filipina. Lalu yang keempat ada Nathan Chuaon, salah satu pemain yang diburu banyak perempuan. Nathan Chuaon tiba di Indonesia pada Senin malam waktu Indonesia Barat. Peran Nathan Chuaon bakal vital bagi Timnas Indonesia. Lalu yang kelima ada Tom Haye.
Tom Haye tiba di Indonesia berbarengan dengan Nathan Chuaon dan diharapkan gelandang 29 tahun ini mengeluarkan performa terbaiknya untuk timnas Indonesia saat bersua Irak dan juga Filipina. Yang keenam ada Ivory Yener. Gelandang yang utrek ini tiba di Jakarta pada Selasa 28 Mei 2024 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Dan hal itu diketahui dalam unggahan eksklusifnya di Instagram. Kemudian yang terakhir ada Rafael Strijk. Rafael Strijk tiba di Jakarta berbarengan dengan Ivory Yener. Setelah tampil kurang meyakinkan di 3 laga bersama timnas Indonesia senior pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, harapannya Alec Lemmer atau julukan Rafael Strijk dapat bangkit kontra Irak dan juga Filipina. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.